Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh ingkang kinurmatan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur datang Gusti Allah Subhanahu wa taala ngantos dumugi enjang menika kula panjenengan tasih binaringan sehat walafiat, tasih dipun paringi sempat lan dipun paringi semangat anggen kula panjenengan nindakaken amal ibadah, wabil khusus wonten ing bulan Ramadan menika ingkang alhamdulillah siam kula panjenengan sampun dumugi dinten kaping 22 niki. Alhamdulillah ing pangajab mugi-mugi siam kula panjenengan ingkang sampun berkumpul ngantos dumugi dinten menika sadaya amal dipun tampi wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salajengipun sholawat ugi salam mugi tansah katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Masya Allah Bapak Ibu, apa saja yang meliputi atau apa saja yang di dalam Al-Quran itu diliputi dengan keistimewaan-keistimewaan yang ada. Misalnya, satu, Quran diturunkan di waktu atau bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Dua, Quran turun lewat perantara malaikat yang paling istimewa juga, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Tiga, Quran diturunkan kepada nabi yang paling istimewa juga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran turun kepada Kanjeng Nabi menjadi mukjizat yang juga paling istimewa juga Bapak Ibu. Bayangkan, keistimewaan Al-Quran tidak hanya diberikan kepada Nabi yang diturunkan, tetapi keistimewaan Quran juga diberikan kepada kita umatnya.
Karena dikatakan Bapak Ibu kula panjenengan maos Al-Quran nembe sak huruf kemawon sudah dihitung sebagai 10 kebaikan. Alif lam mim menika pinten huruf? 3. Baru membaca 3 saja sudah dapat 30 kebaikan. Itulah keistimewaan Al-Quran. Maka jangan salah Bapak Ibu. Kalau kita membaca Quran itu, yang namanya setan tidak akan senang melihat kita baca Quran. Buktinya nopo? Kalau kita dolanan HP setengah jam saja, mboten krasa nggih. Los, nggih, mboten krasa. Ning lagi nembe maca Quran 10 menit, 15 menit pun krasa napa? Mripate sing ngantuk, seget sikile sing pegel, boyoke sing pedhot nggih Pak nggih. Jadi enten mawon sambate. Makanya bahkan di dalam membaca Al-Qur'an pun Bapak Ibu kita diminta untuk apa? Minta lindungan kepada Allah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Paling tidak kita ikhtiar Bapak Ibu, maca Quran kok ngantuk, nggih pun monggo wudu supaya ndak ngantuk. Wudu kok ijek ngantuk, pindah nggon kok ijek ngantuk, wis turu mawon. Yo jangan dipaksa. Nanti kalau ngantuk tetap baca Quran nyun pangapunten mesti macane dadi ngawur niku. Ya kalau bacanya pakai semaan kan enak ya. Ada yang baca, ada yang mendengar, ada yang menyimak. Salah sitik we langsung dikoreksi, tidak apa-apa. Tapi kan kita seringnya bacanya sendiri, mbok bener apa? Orang kan blujur mawon. Nah, monggo. Jadi disitulah ya, istimewanya Al-Quran. Sampai setan pun tidak akan senang, tetap terus nggodok kula panjenengan untuk tidak membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa fungsi dari Al-Quran? Sebagaimana ayat sambungnya mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas ya, dan petunjuk sekaligus pembeda supados kula panjenengan mangertos mana yang hak, mana yang batil lewat Al-Quran itu. Di dalam tafsir Bapak Ibu, pengertian hudan linas itu maksudnya apa? Petunjuk itu artinya apa? Satu, petunjuk itu artinya jalan kemudahan. Jadi ketika kehidupan kita mengalami kesulitan, angel, Quran datang sebagai petunjuk jalan kemudahan. Dua, petunjuk itu artinya jalan kesuksesan. Jadi dengan mengarungi kehidupan yang Masya Allah ini banyak rintangan, banyak tantangan Bapak Ibu, Quran hadir kepada kita untuk memberikan jalan petunjuk supaya mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Yang ketiga, Quran petunjuk itu artinya apa? Pedoman atau bimbingan kita. Sekaligus tadi wa bayyinatin minal huda wal furqan, supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga Islam kita, iman kita tetap terjaga Bapak Ibu. Jadi Masya Allah, dari lembaran-lembaran yang kita baca saking surat Al-Fatihah menika ngantos dumugi surat An-Nas menika, semuanya adalah petunjuk bagi manusia.
Karena di dalam Al-Quran banyak sekali perkara-perkara yang membimbing kita. Di situ ada akidah, di situ ada syariah, di situ ada akhlak, di situ ada kisah, di situ ada ilmu pengetahuan, di situ ada doa-doa. Semuanya membimbing kita. Coba Bapak Ibu, kita buktikan lewat satu ayat saja. Apakah betul Quran itu datang sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia? Kita buktikan satu ayat saja Bapak Ibu, insya Allah bisa terbukti. Panjenengan bisa lihat dalam Quran surat Luqman ayat terakhir 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya kepadanya ilmu tentang hari kiamat. Allah lah yang menurunkan hujan dan tidak ada yang Allah lah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang diusahakannya besok, dan tidak ada satupun orang yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Satu persatu Bapak Ibu, dalam satu ayat ini ya, ada 5 perkara yang kita buktikan bahwa Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah, miliknya Allah ilmu tentang hari kiamat, Pak. Mungkin masih segar dalam ingatan panjenengan. Dulu kita sempat dihebohkan dengan berita kabar yang muncul bahwa kiamat akan datang tahun 2012. Kelakon apa mboten Bapak Ibu? Mboten nggih. Bahkan yen pangapunten sing gawe ramalan dhewe wonge wis ora eneng lho. Kalau di Amerika itu sumbernya dari suku Maya sana. Kalau di Indonesia dikabarkan oleh paranormal namanya Mama Lauren. Kalau jenengan masih ingat, wonge pun boten enten. Jadi ini satu petunjuk bahwa memang kiamat miliknya Allah. Kiamat pasti akan terjadi. Ning urusan kapannya Allah yang paling tahu Bapak Ibu. Paling tidak kita dikasih tahu kisi-kisinya, tanda-tanda kiamat. Oh, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Paling tidak kita tahu dulu kiamat kecilnya seperti apa. Misalnya apa kiamat kecil niku? Oh, kalau pulau panjenengan ketemu gendero abang, itulah yang namanya kiamat kecil. Mungkin datang kepada seseorang, suatu saat pasti akan datang kepada kita Bapak Ibu. Nek ten Solo, Sukoharjo, genderone wernane abang nggih. Nek jenengan mubeng-mubeng ora ketemu gendera abang, mangidul sisan tekan Yogya mesti ketemu gendera werna kuning mriko. Tekan Yogya kok ya ora ketemu mangubeng-ubeng meneh, tekan Jakarta kono mesti ketemu gendera werna kuning juga ya. Oh iya. Nah, ya. Jadi paling tidak kita dikasih tahu tanda-tanda kiamat lewat kiamat kecil dulu. Ya. Jadi besok lagi kalau ada yang memberikan berita tentang kiamat sekian, maka sikap kita gimana? Pun boten sah percaya. Ya.
Yang kita yakini itu pasti datang, tapi tepat datangnya kapan? Wallahu a'lam. Nah, itu kan satu petunjuk bagi manusia supaya iman kita terjaga. Napa melih? Wa yunazzilul ghaitha. Dialah Allah yang menurunkan hujan. Bapak Ibu, seiring perjalanan waktu manusia lewat akalnya bisa menjadi orang yang pintar, bahkan bisa melakukan prediksi tentang cuaca. Kalau yang kita tahu biasanya begini, teori kita kan gini toh Pak. Oh, yen awane mendung peteng dedet ngono kuwi berarti tandane ameh udan. Oh, yen langite terang seperti itu tandane ora udan. Kan begitu teori kita. Tapi sak pinter-pintere teori yang kita bikin Bapak Ibu, nyatanya Allah yang menurunkan hujan. Oh, mendung peteng dedet ngono nyatane terang ora udan. Panas ngentang-ngentang ngono ngerti-ngerti beres udan gek deres sisan. Menawi zaman semanten kula kelingan panas kok ngerti-ngerti udan, bocah-bocah bengoke napa? Udan ketek. Ning mboten sang goleki keteke lho nggih. Soalnya biyen kula nggih kepo, Pak. Jenenge bocah penasaran, udan ketek iki apa? Kula takon kalih bapak kula. Lho Pak, udan ketek lah ketek endi? Dijawab ketek yo kowe kuwi karo kanca-kancamu kuwi. Kok iso diarani udan ketek ya Pak? Ada yang tahu enggak? Ternyata orang zaman dulu itu enggak sembarang loh mengeluarkan istilah begitu saja. Ternyata ada makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Setelah saya baca, oh ternyata ya masuk akal juga nih. Kok iso diarani udan ketek itu maksudnya ngeten. Hutan sebagai tempat tinggalnya ketek. Belum mboten buding sapa-sapa lho iki. Hutan sebagai tempat tinggalnya ketek. Ketika persediaan makanan di hutan itu habis, ya karena habitatnya dibabas oleh manusia, ya hutannya digunduli, akhirnya ketek itu golek pangannya ten pundi? Kampung, nyerbunya ke kampung. Jadi sama Pak, ketika panas ngetang-ngetang itu kan gambaran makanan habis, ya sumber makanannya nggak ada. Tahu-tahu hujan. Nah, jadi ketek datang itu tadi. Jadi hubungannya cuma di situ saja. Tapi kan nggak sembarang orang tahu-tahu bikin istilah ukara seperti itu. Kan begitu, Pak. Masya Allah. Jadi prediksi yang dibikin oleh manusia sekalipun dengan teknologinya pun kalau Allah pun kehendak udan ya udan, terang ya terang. Maka sikap kita gimana Bapak Ibu? Pun kita imani, kita yakini kalau Allah turunkan hujan, disitulah Allah sedang memberikan rahmat. Maka doa kita gimana? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah turunkan hujan-hujan yang bermanfaat. Kadang-kadang kula panjenengan badhe kagungan hajat, mesti lak njaluke napa? Terang. Pengajian akbar. Wah, pengine ya mesti terang. Jenengan kagungan damel walimah, mesti ya pengine terang Bapak Ibu. Maka sikap kita gimana? Allah yang menurunkan hujan pun nyuwun mawon datang Gusti Allah, selesai Pak lewat doa-doa kita. Nggak usah minta tolong sama pawang hujan. Nopone kok njuk tulunge karo Mbak Rara. Wes siji rugi duit, loro rugi iman Bapak Ibu. Nauzubillah min. Ini kan satu bukti nyata Quran datang sebagai petunjuk. Napa malih?
Wa ya'lamu ma fil arham. Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Menawi zaman semanten Bapak Ibu, kalau ada pasangan suami istri kepingin ngerti apa jenis kelamin bayi yang ada di dalam perut, nek mbiyen takone kalih sinten? Dukun bayi lho nggih. Dukun bayi. Dan Masya Allah kok ya hebatnya orang-orang dulu punya ilmu namanya ilmu titen. Jadi turun temurun dari mbah-mbahnya dulu begitu. Tur ya banyak yang titis juga. Ditakoni jawabannya gampang banget. Mbah niki mengke lahir lanang napa wedok nggih, Mbah? Modal ngelus-ngelus weteng karo mripat merem terus ndremimil terus ngomong iki yen delok bapake lahir lanang do. Yen delok mboke lahir wedok sekalian, Mbah. Tapi yo oke sing titis niku ditebak lanang kok ya lanang, tebak wedok ya wedok. Tapi kan tidak semuanya akurat Bapak Ibu. Apalagi sekarang ditunjang dengan teknologi namanya USG, ultrasonografi. Dulu 2D, 3D, 4D, sekarang bahkan sudah 5D sekalipun. Wah, dokter penak banget nonggi. Modal alat canggih, tempelkan ke perut ibu, kita tinggal nonton di layar televisi. Itu kelihatan loh Pak. Sekarang sudah 5 dimensi itu, bahkan mimik wajah bayi yang di dalam perut itu kelihatan kok, ketok banget. Wah, ternyata hidungnya pesek. Berarti koyok oh bapake. Loh padahal bapake mancung iki berarti koyok mboke. Loh, take mboke mancung kok anake pesek. Berarti koyok kok tanggane. Jenengan niku ora fitnah lho nggih. Baik. Wah, sapa ngerti baik? Pesek. Bahkan dokter dengan 90% mengatakan, "Oh, iki lanang sesuk. Oh, iki wedok." Tapi kenyataannya kadang berbeda loh, Pak. Ya. 90% berani. Artinya kan ada kemungkinan 10% lain kan. Seperti saya ini, Pak. Saya diceritain Bapak Ibu 4 kali USG dokter ngendika wedok. Wah, do senenge ibu kula nggih. Anak pertama lanang, anak kedua wedok. Alhamdulillah komplit lanang wedok. Orang lahir kok jebule lanang. Tur bagusnya kaya ngene nggih. Yen lanang kan bagus nggih, Pak. Nah, artinya apa? Sehebat apapun, kalau dulu namanya dukun ya, karena belum ada mungkin secara ilmu akademiknya, terus sekarang ada dokter, teknologi sudah canggih sekalipun, tetap Allah lah yang paling tahu. Inilah bukti bahwa manusia punya keterbatasan, tetaplah Allah yang maha segalanya Bapak. Ini yang harus kita yakini. Maka benar Quran datang sebagai hudan linnas. Apalagi wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun orang yang tahu tentang apa yang diusahakannya besok. Tidak bisa Pak. Imam Hasan Al-Basri mengatakan waktu ning donya niki enten 3 Pak. 1 dek wingi, 2 saiki, 3 sesuk. Past tense, present tense, future tense. Ya pelajaran bahasa Inggris ngeten niku. Past tense iki wis lewat, dek wingi wis lewat, ora mungkin iso bali. Present tense sakniki Pak. Ini yang kita punya nih ya sekarang ini. 3 future tense, masa yang depan akan datang. Tidak ada yang tahu Pak. Makanya yang kita bisa kan saya akan. Karena belum terjadi. Dan Islam memberikan pedoman. Karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi di esok hari. Kita cuma bisa mengatakan apa? Insya Allah. Kan pedomannya begitu ya. Semoga Allah menghendaki. Yu, ojo lali ya yu. Sesuk teko ning omahku tak undang.
eneng acara syukuran. Oh iya, insya Allah. Kan kita cuma bisa bilang itu, Pak. Karena tidak bisa memastikan pasti akan datang. Yo insya Allah yo syukur yang kue iso teko sesuk tak cekel kepite. Ora kok dicekel ketok nggih, dimasake dadi rica-rica nggih balado enak kabeh niku nggih. Nah, monggo. Nanti Quran datang sebagai petunjuk termasuk wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun orang yang mengetahui di bumi mana kita ini akan mati, Pak. Apakah mati di tempat kerjaan? Tidak ada yang tahu. Apakah mati di sekolahan, di jalan? Tidak ada yang tahu. Apakah mati lagi wedangan, ngerti-ngerti? Mati kan tidak ada yang tahu. Atau bisa jadi ketika dalam sujud kita kan tidak ada yang tahu, Pak. Maka yang datang kepada kita pedomannya mengatakan gimana? Sebagaimana Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah matinya. Kalau panjenengan pun tidak ada yang tahu kapan datang waktu itu tadi, tapi tugas kita pun mempersiapkan diri. Insya Allah lewat bulan suci Ramadan ini juga sebagai bukti pulau panjenengan mengumpulkan amal-amal kebaikan untuk mempersiapkan hari kematian dan setelah kematian nanti. Monggo Bapak Ibu memasuki 10 hari akhir ini kita gaspolkan kendaraan kita. Sebagaimana Nabi pun juga melakukan hal yang sama. Syadda mi'zarahu, mengencangkan tali ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, ya, menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Monggo ini kita berfastabiqul khairat dan mengambil utama tentunya sumber kehidupan kita dari keutamaan Al-Qur'an. Mekaten Bapak Ibu, mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.